Nggak apa-apa. Eh, Di sini nggak ada. Oke. Jadi untuk siang hari ini, Monica hadir, Enggal hadir, Cinta hadir. Ya, nanti Umi nyanyi. ya Enggal diistirahatkan dulu saja untuk apa? Sebenarnya mungkin mau habis atau gimana, Bapak. Yang penting bisa mendengar suara saya, itu aja. Untuk hari ini saya akan bahas tentang akuntansi manajemen yang berbicara mengenai klasifikasi, konsep, dan terminologi biaya. Jadi ini ada kaitannya dengan biaya-biaya yang muncul dalam perusahaan. Untuk konsep, untuk pokok bahasan, dibahas tentang konsep biaya, lalu klasifikasi biaya dalam perusahaan pabrikasi, atau dalam perusahaan pabrik, ya, manufaktur, klasifikasi biaya dalam perusahaan dagang, kemudian klasifikasi biaya dalam perusahaan jasa. Konsep dari biaya itu sendiri, mungkin kalian sudah paham dalam materi akuntansi biaya. Saya sudah menyampaikan dalam pengertiannya, yaitu suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Dan yang lebih detail lagi, suatu bentuk pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Itu konsep dari sebuah biaya. Dalam akuntansi manajemen, biaya atau biasa disebut dengan cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Jadi biaya ini selalu muncul karena tanpa adanya bentuk pengeluaran atau pembayaran saya dikorbankan, ya suatu organisasi tidak dapat memperoleh sesuatu. Jadi biaya itu pasti akan memberikan yang namanya manfaat atau benefit. Hanya saja untuk biaya yang memberikan manfaat pada saat periode berjalan, ini dicatat sebagai konteks beban. Artinya setiap bulan ketika kita mengeluarkan biaya, contohnya ada biaya yang sifatnya itu rutin, nah itu dicatat sebagai beban. Kalau tidak ada pemanfaatannya, ya hanya sekedar bentuk pekerjaan sosial saja. Seperti itu. Ini konsep dari biaya. Manfaat informasi biaya bagi manajer, yang pertama yaitu penilaian persediaan, yakni untuk mengetahui biaya mana yang akan dilekatkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Contohnya seperti pembelian bahan baku, itu masuk ke dalam konteks penilaian persediaan yang dibebankan dalam pembelian. Di pembelian bahan baku, contohnya itu. Yang kedua, penentuan laba usaha, untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Jadi, informasi biaya di sini untuk menentukan laba.
usaha untuk menentukan besaran laba perusahaan. Kita tahu dalam laporan laba rugi, biaya tersebut digunakan untuk mengurangi dari nilai pendapatan. Betul ya? Kemudian yang ketiga, perencanaan keuangan. Mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Artinya di sini semacam bentuk anggaran biaya yang nantinya akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Dengan tujuan pastinya memperoleh keuntungan atau finansial. Kemudian fungsi dari informasi biaya yaitu untuk pengendalian kegiatan usaha, yakni mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Jadi biaya di sini digunakan sebagai alat pengendalian, di mana pengendalian tersebut itu diawali dengan yang namanya sebuah anggaran. Nah, anggaran yang dibentuk, yang dibuat itu nantinya sebagai bentuk acuan. Acuan berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan saat melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya sebagai bentuk pengambilan keputusan. Untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Ya, untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil. Dan pastinya semuanya berkaitan dengan biaya. Itu merupakan fungsi dari informasi yang berkaitan dengan biaya. Selanjutnya, klasifikasi biaya dalam perusahaan pabrikasi atau pengelompokan biaya dalam usaha pabrik perusahaan. Tujuannya di sini untuk membantu manajemen menganalisis biaya pabrikasi produknya. Biaya pabrikasi pada umumnya dibagi ke dalam 3 komponen. Dan kalian sudah paham mengenai 3 komponen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Itu ya. 3 komponen yang tidak bisa terlepas dalam kegiatan produksi. Ada 3 hal tersebut. Nah, jadi pastinya Anda paham kalau saya tanya lebih detail mengenai 3 komponen ini. Dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur produk, untuk menghitung total biaya adalah biaya produk ditambah biaya periode. Di mana biaya produk itu adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membuat produk, antara lain biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Kenapa itu ada kata langsung? Ya, karena kalau tidak langsung itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Itu untuk membuat produk. Kemudian yang kedua adalah biaya periode, antara lain ada biaya pemasaran atau penjualan, kemudian biaya administratif dan umum. Di mana biaya periode ini merupakan biaya yang muncul di luar kegiatan produksi. Betul ya? Di luar kegiatan produksi masuknya ke dalam biaya periode. Dalam perusahaan jasa, kita lihat di sini untuk contoh-contohnya. Dalam perusahaan jasa, biaya produk itu, produk yang diberikan adalah biaya penyerahan jasa. Kalau untuk biaya periodenya cukup beban pemasaran saja. Jadi untuk perusahaan jasa karena tidak membuat produk sendiri, ya maka
hanya biaya penyerahan jasa. Berikutnya, untuk perusahaan dagang, biaya produk di sini adalah biaya pembelian barang dari pemasok. Karena kita tahu semua kegiatan transaksinya harus diawali dengan yang namanya membeli barang dagang dari pemasok. Untuk biaya periodenya yang muncul di sana ada biaya pemasaran, yang kedua biaya administratif. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan pabrik. Itu semua biaya pabrik yang ada di dalamnya, meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian untuk biaya periodenya tadi juga sudah dijelaskan, yaitu adalah beban pemasaran, beban administratif di dalam perusahaan. Oke. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bro, silahkan. Belum ada? Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, klasifikasi biaya dalam perusahaan dagang. Nah, di sini contoh laporan laba rugi satu perusahaan dagang. Yang pertama adalah penjualan. Sekian. Lalu di sini ada biaya produk, antara lain ada persediaan barang dagang tanggal 1, persediaan awal, kemudian ditambah pembelian barang dagang, sehingga menghasilkan barang dagang tersedia untuk dijual. Dikurangi persediaan barang dagang akhir. Sehingga untuk biaya pokok penjualannya digunakan untuk mengurangi dari nilai pendapatan penjualan. Sehingga ketemu laba total. Itu. Ini untuk laporan laba rugi perusahaan dagang. Selanjutnya, untuk beban penjualan dan administratif, artinya yang muncul dalam biaya kaitannya dengan perusahaan dagang, ya, yaitu biaya periode, antara lain ada gaji, biaya komisi, biaya sewa, periklanan, utilitas, asuransi, keperluan kantor, semuanya dijumlahkan menghasilkan jumlah beban penjualan secara administratif. Nah, yang namanya beban pasti mengurangi yang namanya laba. Betul ya? Jadi laba kotor di sini dikurangi jumlah beban penjualan dan administratif. Sehingga ketemu yang namanya laba operasi perusahaan. Kalau misalkan plus ya berarti memiliki keuntungan, tapi kalau minus ya berarti rugi. Oke. Berikutnya ada dua pertimbangan akuntansi mendasar untuk perusahaan jasa. Yang pastinya di sini berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu perusahaan. Yaitu yang pertama adalah yang pasti dalam perusahaan jasa itu yang ditekankan adalah biaya tenaga kerja yang relatif tinggi. Kenapa? Ya karena dalam yang namanya perusahaan jasa itu yang dijual adalah jasanya, orang tenaganya atau keahliannya. Maka biaya yang muncul di dalamnya itu adalah biaya tenaga kerja. Sangat tinggi ya. Selanjutnya, dalam perusahaan jasa itu pun juga tidak ada persediaan untuk dijual.
Karena yang diserahkan adalah hanya jasanya saja, bukan menjual orangnya. Itu ya. Yang dijual itu adalah keahlian, bukan manusianya. Jadi tidak ada persediaan untuk dijual. Kalaupun ada persediaan yang ada itu merupakan persediaan milik perusahaan atau yang disebut dengan bisa jadi perlengkapan atau peralatan. Itu yang masuk ke dalam persediaan. Dan persediaan tersebut tidak untuk dijual, tapi memang digunakan untuk perusahaan itu sendiri. Biaya dalam perusahaan jasa dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau biasa disebut dengan direct cost, biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu yang langsung. Misalnya seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan atau pengacara. Nah, ini yang disebut dengan biaya langsung. Kalau untuk biaya tidak langsung itu sendiri, biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa seperti asuransi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Oke. Ini pembagiannya ya, langsung dan tidak langsung. Untuk laporan laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama adalah pendapatan jasa konsultasi. Ini adalah perusahaan jasa, jelas ya, jadi konsultan. Kemudian di sini ada kompensasi dan tunjangan, sewa kantor, pelatihan dan riset, rekrutmen karyawan, asuransi profesional, lain-lain. Semuanya dijumlahkan ketemu 12.100.000. Kemudian dikurangkan antara pendapatan dan kas, ketemunya laba operasi besar 7 juta. Oke. 7.900.000 lebih tepatnya. Itu yang berkaitan dengan biaya perusahaan jasa. Selanjutnya, biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Maksudnya itu biaya yang seperti apa? Biaya untuk tujuan perencanaan dan pengendalian seringkali digolongkan sebagai biaya langsung dan tidak langsung, terkendali dan tidak terkendali, bergabung dan bersama, biaya relevan dan tidak relevan. Nah, jadi itu merupakan contoh konsep dari yang namanya biaya. Yang pertama, kaitannya dengan biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Contoh biaya langsung adalah bahan langsung atau bahan baku. Ketika perusahaan itu membeli bahan baku, nah maka yang tergolong di dalamnya termasuk biaya langsung. Kemudian upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi atau yang mengolah bahan baku tersebut itu termasuk biaya langsung. Biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat secara langsung, pengeluaran secara langsung saat itu juga dan dicatat saat itu juga. Selanjutnya disebut tidak langsung.
biaya yang sulit atau tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi secara akurat ditelusuri ke objeknya. Atau ada yang nyebut bahwa biaya tidak langsung ini adalah biaya overhead yang terbagi lagi menjadi biaya overhead pabrik, bagian penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Biaya overhead itu merupakan biaya lain-lain, di mana biaya lain itu yang masuk dengan yang paling banyak muncul ya. Antara lain seperti biaya gaji, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada biaya penjualan, misalkan ongkos komisi, biaya pajak yang berkaitan dengan biaya umum dan administrasi. Ini tidak langsung. Kemudian untuk biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Wah, apa ini? Kok ada biaya terkendalikan juga? Untuk biaya terkendalikan atau biasa disebut dengan controllable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu tempat, misalnya departemen atau bagian. Dan atas pengeluaran biaya tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkannya. Contohnya untuk biaya terkendalikan adalah biaya iklan untuk menjual produk, merupakan tanggung jawab bagian penjualan atau manajer penjualan. Jadi biaya iklan ini adalah biaya yang terkendali buat departemen penjualan. Jadi yang bertanggung jawab adalah departemen penjualan. Gitu. Intinya dalam biaya terkendalikan ini ada seseorang yang bertanggung jawab atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Maka itu disebut terkendali. Gitu. Ada biaya yang dapat dikendalikan atau biaya terkendali, ada juga yang tidak, atau uncontrollable cost. Biaya yang tidak bisa dibebankan tanggung jawab pengeluarannya oleh seorang manajer pusat biaya. Nah, antara lain adalah biaya penyusutan mesin. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan yang namanya penyusutan mesin. Dan biaya penyusutan mesin ini tidak bisa dipengaruhi. Kamu mbak nyusutnya sekian saja, itu tidak bisa. Dan bukan tanggung jawab manajer pusat biaya. Betul ya? Siapa yang bisa mengendalikan penyusutan? Wah, hebat itu. Ya kalau bisa, malah jangan sampai ada penyusutan. Sehingga produk-produk yang digunakan itu benar-benar awet. Nah, karena apa? Karena tidak ada penyusutan. Pengennya seperti itu. Tapi kan tetap tidak bisa ya. Oke, selanjutnya yaitu biaya bergabung dan biaya bersama. Nah, maksudnya apa ini? Biaya bergabung dan biaya bersama. Untuk biaya bersama atau disebut common cost dikeluarkan untuk menyediakan manfaat kepada lebih dari satu aktivitas.
Biaya ini terjadi ketika dua produk yang mungkin dihasilkan secara terpisah itu diproduksi bersama. Contohnya, dua biaya yang sebetulnya terpisah, tapi bersama-sama dikeluarkan. Antara lain, contohnya di sini ada biaya penyusutan pabrik dan biaya pemeliharaan. Maka itu disebut biaya bersama. Dikeluarkan untuk lebih dari satu aktivitas. Yang kedua, yaitu biaya bergabung. Diterapkan dalam situasi di mana bermacam-macam keluaran berasal dari satu sumber. Misalnya, minyak mentah dapat diolah menjadi bermacam-macam produk. Hanya satu sumber saja, yaitu minyak mentah. Tetapi ketika melakukan produksi, misalkan minyak mentah tersebut ada yang dijadikan solar, ada yang dijadikan oli, atau ada yang dijadikan bahan bakar lainnya. Itu biaya-biaya yang pastinya berbeda komponennya, berbeda bahan bakunya, tapi dijadikan satu. Nah, ini disebut dengan biaya bergabung. Karena ada satu sumbernya atau satu bahan bakunya. Gitu. Kemudian yang terakhir di sini mengenai biaya relevan dan biaya tidak relevan. Nah, istilah dari biaya relevan adalah biaya yang nilainya relatif berubah-ubah sesuai dengan nilai uang yang berlaku. Biaya nilainya relatif berubah-ubah sesuai dengan nilai uang yang berlaku. Nah, contoh untuk biaya relevan. Biaya bahan baku itu berubah sesuai dengan naik turun dari tingkat ini perekonomian yang biasa berubah. Misalkan saat ini itu harga-harga sembako ya lumayan meningkat. Kemudian biaya gaji pegawai, nah, biasanya berubah-ubah sesuai dengan nilai uang. Misalkan setahun sekali terjadi perubahan, atau dalam sebulan sekali itu ada yang penghasilannya itu berubah-ubah terus. Itu biaya relevan. Kemudian biaya tidak relevan, biaya yang relatif jumlahnya tidak berubah untuk jangka waktu yang lama, yaitu biaya penyusutan mesin. Apalagi kalau misalkan penyusutannya itu menggunakan teknik perhitungan garis lurus. Jadi setiap tahun itu nilainya itu sama terus. Itu mengenai yang namanya biaya penyusutan mesin. Sepertinya sudah selesai untuk materi mengenai informasi yang berkaitan dengan biaya. Untuk selanjutnya, saya buka untuk pertanyaan, mungkin silakan. Ini Septim tadi terakhir masuk ya. Oke. Iya, Pak. Sinyalnya susah. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ini
untuk materi kita hari ini memang berkaitan dengan yang namanya konsep dari sebuah biaya. Di dalam akuntansi manajemen, seorang manajer itu juga perlu mengetahui yang namanya klasifikasi, konsep, dan terminologi dari biaya-biaya. Nah, bagusnya apa? Jadi pada saat semester ini kalian belajar akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen, sehingga ada semacam bentuk yang namanya yang namanya sinergi gitu. Dan namanya persamaan. Oh, ternyata dalam akuntansi manajemen itu juga memperhitungkan biaya-biaya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi mengenai klasifikasi konsep biaya ini? Mirip ya sama akuntansi biaya ya? Iya. Hampir. Bermirip kan? Nah, ya intinya sih kalau kaitannya dengan biaya ya lebih detailnya itu dibahas pada akuntansi biaya tersebut. Lebih detailnya. Ngoten. Ada pertanyaan? Bingung atau mubeng ya? Mudeng atau mubeng? Lumayan. Oh, lumayan. Lumayan. Oh iya, sebelumnya saya menyampaikan dulu ya. Untuk selanjutnya, bila belum ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan selalu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak.